Tim penyelam menjelajahi bangkai kapal tetapi tidak menemukan korban selamat. Mereka menghabiskan beberapa hari berikutnya mengangkat hampir 400 jenazah pria, wanita, dan anak-anak ke permukaan. Kapal motor La Jula yang dinamai menurut suku Jola dari Senegal Selatan adalah kapal feri Roro atau roll on roll off. Kapal ini dimiliki oleh Kementerian Peralatan Republik Senegal di Dakar yang merupakan ibu kota Senegal. Wilayah selatan Casamance di Senegal dan wilayah utaranya dipisahkan oleh negara merdeka Gambia yang membelah Senegal. Pada awal 1990-an, pilihan transportasi bagi masyarakat Senegal antara wilayah utara dan selatan negara itu sangat terbatas. Mereka harus melewati jalan raya yang tidak terawat dan belum beraspal, yang sering menjadi sasaran serangan di jalan oleh pemberontakan separatis yang sedang berkecamuk di negara itu. La Jula diluncurkan sebagai sarana untuk berpindah antara utara dan selatan melalui laut, daripada harus melewati negara lain dengan menggunakan jalan-jalan yang berbahaya. La Jula dioperasikan oleh Angkatan Bersenjata Senegal, tetapi mereka tidak benar-benar menjalankan kewenangannya dan kelebihan penumpang di kapal itu selalu menjadi masalah. La Jula memiliki panjang 79 meter dan lebar 12 meter dengan syarat 3,1 meter. Kapal ini memiliki kapasitas terdaftar untuk 536 penumpang dan 35 kendaraan dengan awak sebanyak 44 orang. Kapal ini berlayar 2 kali seminggu antara Ziguinchor di wilayah Casamance Selatan dan Dakar di utara, di mana kapal ini memiliki izin untuk beroperasi sebagai feri pesisir yang selalu dalam jarak pandang daratan. Antara September 2001 dan September 2002, La Jula dikeluarkan dari layanan untuk perbaikan dan penggantian mesin di sisi kiri kapal. La Jula dilengkapi dengan beberapa peralatan keselamatan terbaru, tetapi kru tidak dilatih untuk menggunakan peralatan tersebut. Dan kapal tersebut sudah tidak beroperasi selama lebih dari setahun, jadi kru agak kaku. Ada jaket pelampung untuk para penumpang, setidaknya untuk jumlah penumpang yang diizinkan untuk diangkut kapal feri tersebut. Tapi setiap kali ada insiden kecil di kapal, para penumpang buru-buru mengambil jaket pelampung. Dan karena tidak cukup untuk semua penumpang yang tidak terdaftar, kru akhirnya mengikat jaket pelampung itu agar tidak ada yang berebut. Dalam pelayaran 2 kali seminggu, La Jula sebagian besar mengangkut perempuan yang sedang dalam perjalanan ke Dakar untuk menjual mangga dan minyak kelapa sawit. Sekitar pertengahan pagi pada tanggal 26 September 2002, para penumpang mulai naik ke La Jula untuk pelayaran hari itu dari Ziguinchor ke Dakar. Seperti biasa, hampir tidak ada atau bahkan tidak ada pengawasan saat naik kapal, meskipun Angkatan Bersenjata Senegal bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengawasi para penumpang. La Jula membawa lebih dari 1.900 penumpang, hampir 4 kali lipat dari jumlah yang terdaftar untuk diangkut. Banyak penumpang tidak diwajibkan membeli tiket, seperti anak-anak di bawah 5 tahun, atau mereka diizinkan bepergian secara gratis yang sering terjadi. Bagaimanapun juga, jumlah pasti penumpang di atas kapal tidak diketahui. Beberapa organisasi Senegal percaya ada lebih dari 2.000 orang, tetapi 1.034 tiket telah dikeluarkan yang masih sekitar 2 kali lipat dari batasnya. Pada pukul 13.30, saat La Jula perlahan meninggalkan dermaganya di pelabuhan, kapal tersebut sangat penuh sesak. Kapten dan para perwiranya belum memeriksa perakiran cuaca untuk rute mereka, dan mereka juga belum menyeimbangkan tangki balas kapal sebelum berangkat. Di dermaga, seseorang yang memperhatikan keberangkatan La Jula menyadari bahwa kapal itu sudah miring bahkan sebelum berlayar. Setelah melewati pelabuhan dan muara sungai, La Jula berhenti sebentar di Pulau Karaban, di mana 185 penumpang tambahan tanpa tiket naik ke feri. Kapal berbelok ke kanan dan mengambil jalur barat laut di sepanjang pantai wilayah Casamance. Pesan terakhir yang pernah dikirim dari La Jula diterima oleh Pusat Keamanan Maritim di Dakar pada pukul 22.00 ketika kapal tersebut melaporkan bahwa kondisi perjalanan baik. Sekitar pukul 23.00, La Jula berada lebih jauh dari pantai daripada seharusnya dan berlayar ke dalam badai di lepas pantai Gambia. Dalam waktu 5 menit, karena laut yang ganas, angin kencang, dan kelebihan penumpang, La Jula terbalik, melemparkan penumpang yang sedang tidur dan kargo yang tidak terikat ke laut. Feri tersebut miring dan kemasukan air, lalu dengan cepat terbalik di tengah hujan deras, namun tetap mengapung. Para penumpang berenang melalui jendela yang sebagian terbuka. Mereka terombang-ambing oleh angin dan ombak. Beberapa orang beruntung terdorong ke lambung kapal yang terbalik dan berpegangan pada lunas feri. Beberapa penyintas diselamatkan oleh para nelayan dengan perahu nelayan kecil mirip kano mereka.
Para nelayan juga mengevakuasi beberapa jenazah yang mengapung di sekitar Jula. Mereka membawa para penyintas dan jenazah ke ibu kota Gambia yang biasanya sepi, Banjul, di mana mereka dirawat di Edward Francis Small Teaching Hospital. Para penyintas di lambung kapal yang terbalik bisa mendengar teriakan minta tolong dari orang-orang yang masih hidup terjebak di kabin dan ruang santai di bawah dek. Mereka yang tidak bisa berenang tidak memiliki akses ke jaket pelampung yang diikat untuk mencegah penumpang berebut. Kapal Jula tidak sempat mengirimkan panggilan darurat ataupun membunyikan peringatan atau sirene untuk memberitahu penumpang apa yang sedang terjadi. Pada dini hari keesokan paginya, pejabat di Dakar mulai mendengar tentang bencana tersebut dari mulut ke mulut melalui awak berbagai kapal yang berlayar melewati kapal terbalik itu, tetapi tidak benar-benar berhenti untuk membantu para penyintas. Butuh beberapa jam lagi bagi pejabat di Dakar untuk mulai menyusun suatu bentuk operasi penyelamatan. Angkatan Udara Senegal baru mengirimkan pesawat pencarian dan penyelamatan sekitar tengah hari, lebih dari 12 jam setelah kecelakaan terjadi. Pada pukul 14.00, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun berhasil diselamatkan. Dia memastikan bahwa masih banyak orang yang terjebak hidup di dalam kapal. Begitu kabar tentang bencana ini tersebar luas, orang-orang mulai merespons dan berusaha menyelamatkan penumpang yang terjebak. Di antara para penolong pertama adalah mantan penyelam Angkatan Laut Senegal, Ismailan Dor, yang pernah bertanggung jawab atas keamanan di kapal tersebut. Dia tiba di kapal itu sore hari dan masuk melalui area restoran, di mana dia dihadapkan pada ratusan mayat, beberapa masih saling berpegangan tangan. Dia bergerak menuju haluan dan menemukan kabin kelas 1. Dengan palka yang masih tertutup rapat, kabin-kabin itu tidak tergenang air. Dia melihat melalui jendela bulat dan melihat beberapa penumpang memberi isyarat meminta bantuan. Dia dan orang-orang yang bersamanya tidak memiliki peralatan yang mereka butuhkan untuk membebaskan mereka. Mereka membutuhkan alat las untuk menembus lambung kapal. Saat ini kapal masih mengapung. Membuka pintu kabin begitu saja bisa membuat air masuk dan menenggelamkan kapal. La Jula tetap mengapung hingga sekitar pukul 15.00. Setelah itu, kapal tenggelam dengan buritan lebih dulu ke dalam air sedalam 20 meter. Dari lebih dari 2.000 orang di dalam kapal, hanya 64 penumpang yang selamat. Tidak ada satupun penumpang yang terjebak di kabin kelas 1 yang berhasil diselamatkan. Dari sekitar 600 wanita di dalam kapal, hanya satu yang selamat, Mariama Diouf, yang saat itu sedang hamil. Tidak mungkin untuk mengetahui secara pasti kapan para penumpang tenggelam. Ketika kapal terbalik, banyak yang mungkin selamat, namun akhirnya tenggelam saat menunggu untuk diselamatkan. Dalam beberapa bulan berikutnya, baik pemerintah Senegal maupun otoritas Prancis menyelidiki penyebab bencana tersebut. Mereka tidak menemukan satu alasan pasti. Jula sebenarnya tidak memiliki izin berlayar. Kapten dan para perwira tidak memeriksa perakiraan cuaca sebelum berangkat dan mereka sering mengabaikan distribusi berat di kapal. Selalu ada kemungkinan mesin mengalami kerusakan. Catatan menunjukkan bahwa hanya 1 dari 2 mesin yang beroperasi. La Jula adalah kapal yang beroperasi di perairan pesisir, tetapi kapal ini berlayar lebih jauh ke laut daripada seharusnya, dan kapal ini sangat kelebihan muatan. Ada juga kemungkinan bahwa panas dan rasa sesak di bawah dek membuat penumpang tidur di dek atas, yang semakin membuat distribusi berat menjadi tidak stabil. Pada saat pelayaran terakhirnya, La Jula berusia 12 tahun dan dibangun untuk beroperasi setidaknya selama 30 tahun. Catatannya menunjukkan bahwa kapal ini mengalami banyak masalah teknis dan mekanis selama masa operasinya yang disebabkan oleh perawatan yang buruk dari pemiliknya dan bukan karena cacat desain atau produksi. Setidaknya 1.863 orang kehilangan nyawa dalam bencana tersebut, meskipun jumlah pastinya tidak akan pernah diketahui. Di antara mereka terdapat 444 anak-anak, banyak di antaranya yang kembali ke sekolah mereka di Dakar untuk memulai tahun ajaran 2002 sampai 2003. Pada tanggal 28 September, 1 hari setelah bencana, aktivis lingkungan Hadar El Ali dan tim penyelamnya menjelajahi area bencana tersebut. Mereka tidak menemukan korban selamat, hanya jasad pria, wanita, dan anak-anak di dalam kapal. Mereka berhasil mengevakuasi 300 jenazah yang terjebak di dalam kapal dan menemukan 100 jenazah lainnya yang tersebar di sekitar kapal. Total 551 jenazah berhasil ditemukan, hanya 93 jenazah yang berhasil diidentifikasi dan dikembalikan kepada keluarganya.
Pada tahun 2003, Senegal menutup penyelidikannya, sepenuhnya menyalahkan Kapten Issa Diarra yang tewas dalam bencana tersebut dan tidak dapat membela dirinya. Laporan resmi tentang bencana tersebut diselesaikan setahun kemudian. Jelas bahwa negara Senegal bertanggung jawab atas kegagalan feri tersebut. Pemerintah mengakui kesalahannya dan beberapa menteri baik mengundurkan diri secara sukarela maupun dicopot dari jabatannya. Namun tidak ada penangkapan yang dilakukan. Para pejabat dituduh gagal merespons bencana tersebut dengan cukup cepat. Beberapa perwira tinggi di Angkatan Bersenjata Senegal dihukum dengan dipindahkan ke jabatan lain. Keluarga banyak korban tidak dapat menuntut ganti rugi. Mereka telah mengkritik pemerintah terkait penanganan penyelamatan, pengoperasian feri yang menyebabkan bencana, dan proses ganti rugi. Relik seperti baling-baling kapal dikumpulkan dengan bantuan Angkatan Laut Senegal.